Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Nur Nafia, dan di video sebelumnya, yaitu 3 video sebelumnya itu membahas terkait Sibron, mulai dari mengambil dataset yang ada di Sibron atau mendownload dataset yang ada di Sibron, kemudian menampilkan datanya dalam bentuk grafik karena Sibron itu lebih banyak digunakan untuk visualisasi data. Ya, selanjutnya ada lagi video terkait mencari nilai statistik dasar, mulai dari nilai rata-rata, nilai standar deviasi, Q1, Q3, Q2, di mana untuk menampilkannya menggunakan fungsi descript ini ya. Nah, kenapa kok hanya 3 kolom? Karena yang hanya bisa dihitung adalah variabel yang bertipe data angka ya, atau number. Terus di video sebelumnya juga saya sudah menerangkan, yaitu mencari data outlier. Untuk apa sih mencari data outlier itu? Berfungsi untuk ngecek, menganalisa apakah data tersebut ada yang kayak jomplang, misalkan tidak sesuai dengan batas kewajaran. Contoh, untuk mencari untuk mencari data outlier itu menggunakan fungsi boxplot atau grafik boxplot. Fungsi boxplot ini atau grafik boxplot ini untuk melihat nilai outliernya, yaitu yang ada di titik-titik ini ya, di video sebelumnya sudah saya bahas. Kemudian untuk menampilkan mana data saja yang terkait outlier tersebut itu menggunakan rumus, yaitu yang kurang dari, karena memang untuk mencari nilai outlier itu yang kurang dari ini, kurang dari kurang dari batas bawah, yang sebelah kiri ini adalah batas bawah dan sebelah kanan adalah batas atas. Nah, yang lebih dari batas atas dan lebih kecil dari batas bawah itu nilai outlier. Dengan cara berarti kita harus mencari Q1, Q3, batas bawah, batas atas, dan IKR. Apa itu IKR? Kepanjangan dari IKR adalah identifier outlier. Nah, itu kepanjangannya. Mohon maaf. Nah, selanjutnya Sibron itu bisa juga untuk mencari korelasi, karena memang penting ya kalau kita terjun ke dunia data, baik itu melakukan data analisa atau melakukan data analisa data atau data engineer, maka kita harus tahu terkait apa itu data outlier, apa itu korelasi, terus menghitung nilai statistik dasar, itu penting. Nah, apa itu korelasi? Korelasi itu hubungan ya, korelasi. Maaf, tulisannya korelasi. Nah, untuk mencari korelasi suatu data, ini hubungan antar variabel. Nah, di video saya itu juga banyak terkait mencari korelasi, baik menggunakan fungsi yang ada di Excel atau menggunakan fungsi yang ada di MATLAB. Nah, kali ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, terus menggunakan Sibron ya. Sibronnya itu untuk menampilkan grafiknya aja, menampilkan grafik. Mohon maaf, saya buat komentar. Nah, di sini nanti ada 2 grafik, bisa menggunakan grafik menyebar dinamakan scatter. Nah, saya buat komentar scatter plot sama heat map ya. Nah, terus langkahnya kita cari korelasinya dulu. Misalkan data saya adalah DT, tadi variabelnya DT, berarti D korelasi sama dengan DT titik core, kayak gini aja, kurung buka, terus ditampilkan DT korel. Saya running. Nah, kenapa kok hanya 3 kolom 3 baris? Karena yang bisa dicari korelasi adalah data yang berupa angka ya. Jadi data kalau ada dalam bentuk kategori, maka dirubah dulu dalam bentuk kategori. Nah, yang sudah dalam bentuk angka, maka penjelasannya adalah variabel tip terhadap variabel total bill itu ada korelasi, yaitu 0,68 kalau saya bulatkan dalam bentuk 2 digit angka. Terus variabel size terhadap total bill, ini korelasinya adalah 0,6. Selanjutnya
pasti nilai total bil terhadap tip ini juga sama loh, sama kan ya. Kemudian variabel antara tip terhadap size ini yang saya blok, ini kolom size, mohon maaf size, dan ini baris tip. Nah, korelasinya adalah 0,489. Nah, untuk menampilkan dalam bentuk heat map, nah berarti kita buat aja SNS titik heat map. Nah, kurung buka, sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya berarti nilai korelasinya tadi, DT korel, datanya adalah ini. Data sama dengan DT tadi. Kita running, bismillah. Oh, ada error. Kita cek, oh ya, saya cek di saya aja dulu sebelumnya. Gimana ya tadi? Korelasi. Pakai scatter plot. Oh, langsung nggak usah data, saya salahnya di situ. Nggak usah data, mohon maaf. Nah, cukup kayak gini. Benar kan ya? Oh, nggak usah X, nggak usah variabel X, langsung DT korel. Nah, cukup gini, kita running, udah muncul. Jadi kita lihat yang ada warna ungu gelap kayak gini. Nah, ini berarti korelasinya cukup kuat ya. Kalau atau kita buat kayak gini aja, kita tampilkan angkanya sekalian biar memudahkan. SNS titik heat map kurung buka DT korel adalah nilai korelasinya tadi yang kita disimpan dengan variabel DT korel, kemudian anode sama dengan true. Kita running. Nah, muncul lah. Nah, ini 0, maaf, nggak bisa di blok ya. Jadi 0,49 berarti nilai korelasi dari tip terhadap size. Terus size terhadap total bill berarti 0,6 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait korelasi. Jadi memang untuk mencari analisa data itu butuh korelasi, iya, ditampilkan outlayernya dalam bentuk box plot. Nah, oh ya, satunya mohon maaf, satunya yaitu menggunakan scatter. Tadi saya nuliskan scatter ya, berarti SNS titik scatter plot kurung buka antara misalkan X-nya yaitu total underscore bill terhadap Y-nya misalkan tip kurung buka maaf, data sama dengan DT, tadi variabelnya DT. Benar kan ya penulisan saya tadi scatter. Nah ya, ini X sama Y scatter. Dah, ini caranya. Ini variabel datanya di sini, DT. Kita running. Nah, ini korelasinya. Ini korelasinya. Jadi bisa menggunakan scatter, bisa menggunakan heat map. Atau contoh lagi misalkan yang sama-sama angka ya, berarti SNS titik scatter plot, misalkan X-nya adalah size, kemudian Y-nya adalah total petik total bill data sama dengan DT, variabel saya DT. Saya running. Nah, ini korelasinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau videonya sangat minim kualitasnya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.